Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Sudi Muhammad Nur. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk memulai kelas ataupun perkuliahan dengan menggunakan Google Classroom. Yang pertama, kita search Google Classroom. Nah, kita pilih yang ini, Classroom Google. Misalkan kita sudah akun ya, sudah memiliki akun, terutama yang G Suite. Yang G Suite ini akun yang memang official dari pendidikan, entah itu mau universitas maupun dari pendidikan sekolah menengah. Jadi alamatnya yang pakai misalkan seperti saya UNED ACID atau Universitas Jember ACID gitu. Jadi kalau kita pakai yang ini itu berkasnya ataupun juga space dari halaman classroomnya itu unlimited, dan juga ada beberapa fitur yang memang hanya dimiliki oleh akun G Suite. Oke, kita klik continue. Nah, kemudian kita pilih kita sebagai apa di sini, karena akun G Suite ini juga dimiliki oleh mahasiswa. Nah, karena kita sebagai seorang guru, maka kita pilih. Nah, kemudian bagaimanakah cara kita untuk memulai atau membuat kelas? Nah, kita tinggal klik saja tanda plus ini. Kita klik. Nah, ada dua pilihan, join class ataupun create class. Karena kita akan membuat kelas, nah kita tinggal klik create class. Tapi apabila kita ingin hanya menjoin kelas, nah kita ya tinggal klik join kelas ini. Jadi ini berupa undangan atau berupa invite, yang mana nanti kalau kelas kita sudah ada, kode dari link yang akan kita berikan itu akan dikirimkan atau dimasukkan dalam join kelas untuk bisa bergabung dengan kelas yang kita buat. Oke, pertama kita buat create kelas atau membuat kelas terlebih dahulu. Kita klik saja. Di sini langsung saja kita ingin memberikan nama kelas kita itu apa. Misalkan saya akan menulis kelas tentang pendidikan dan promosi kesehatan dan promosi kesehatan. Nah, section ini bisa kita isikan, misalkan saya ingin apa ya, di kelas mana atau di minggu keberapa. Nah, ini bisa kita berikan di sini. Nah, kita misalkan kelas D pertemuan kedua misalkan. Nah, subjeknya dari materi pendidikan dan promosi kesehatan itu di pertemuan kedua itu apa? Misalkan saya di sini akan menuliskan determinan kesehatan atau topik tentang determinan kesehatan. Nah, misalkan gitu. Kalau untuk room boleh kita kosongi, karena ini hanya memberikan spesifikasi kita akan ada di room mana. Misalkan kita mempunyai banyak kelas, nah kita bisa lebih menspesifikasikan dengan memberikan nama pada tiap-tiap roomnya. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya data ini sudah cukup untuk kita buat seperti itu. Langsung kita klik create. Nah, oke, nah, klik saja. Di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah familiar dengan misalkan Facebook ataupun Twitter, ini bisa diumpamakan sebagai timeline ya.
timeline atau profil kita, yang mana untuk yang di sini share something with your class ini seperti timeline ketika kita akan update status. Cara kerjanya kurang lebih sama seperti Facebook ataupun Twitter. Kita update status, nanti dari mahasiswa itu menanggapi dari status yang kita buat. Nah, simpelnya itu seperti itu. Nah, tampilan yang ada di sini ini sudah pasti untuk yang tadi kelas yang kita buat, dan ini adalah sectionnya. Nah, kode kelas itu adalah ini. Kode inilah yang tadi yang saya sampaikan bisa diberikan kepada siapapun yang akan join di kelas ini, karena nanti kita bisa menginvite baik dari guru ataupun dari siswa untuk join di sini. Misalkan contoh saya di mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan itu ada tim berempat, maka kita bisa langsung menginvite-nya di people ini. Nah, teacher-nya bisa kita invite, misalkan tim saya ada Pak Diki. Nah, otomatis dari profil Pak Diki ini tinggal kita klik saja dan kemudian invite apabila sudah selesai. Nah, tim saya ada Pak Diki, Pak Alfit, misalkan. Terus juga di Promkes itu ada Pak Tangku, dan juga ada beberapa dosen lainnya. Kemudian kita klik invite, maka secara otomatis nanti akan masuk ke akun personal yang ada di sini. Ada pemberitahuan email bahwa Anda telah di-invite oleh saya sebagai admin untuk join di dalam kelas ini. Seperti itu. Jadi tinggal diklik invite. Tuh. Nah, untuk student, nah, diupayakan kita sudah punya email dari masing-masing mahasiswa. Kenapa untuk yang tadi secara default itu muncul, misalkan saya ketik Pak Diki di sini, kemudian nama itu langsung otomatis muncul, itu karena saya sudah beberapa kali melakukan korespondensi dengan Pak Diki, baik untuk urusan personal ataupun urusan di pendidikan. Nah, maka dengan hanya mengetik ini akan muncul secara default. Nah, bagaimana ketika ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya belum berkorespondensi dengan kita, maka tidak akan muncul secara default di sini. Nah, oleh karena itu kita harus memasukkan emailnya. Nah, email, dan semua emailnya wajib menggunakan Gmail, seperti itu. Nah, itu untuk yang invite secara auto ke masing-masing guru ataupun murid. Nah, tuh. Bisa juga dari link ini. Nah, ini juga bisa kita perbesar, kemudian kita kopikan. Ini kita berikan kepada guru ataupun murid yang nanti akan kita invite, seperti itu. Caranya yaitu link ini dimasukkan di sini. Nah, link ini itu ketika kita sebagai seorang tamu undangan, maka kita kembali ke join class. Nah, dengan memasukkannya di sini. Ketika kita klik join, maka secara otomatis nanti akan masuk kepada kelas yang kita buat. Seperti itu. Oke. Itu cara untuk invite atau invitation dari orang-orang yang nanti akan kita undang atau masuk dalam kelas yang sudah kita buat. Oke. Ya, selanjutnya bagaimana caranya kita memulai kelas dengan memberikan tugas ataupun materi perkuliahan yang nanti akan kita jalankan di kelas ini. Nah, kita langsung klik saja menu classwork.
Nah, di menu ini sudah ada beberapa menu. Nah, jadi kita tinggal create di sini. Apakah kita akan memulai assignment, kuis, pertanyaan, materi, dan post yang sebelumnya, atau juga topik. Bentar. Oke. Yang pertama bisa kita lihat di sini, atau awal juga kita bisa memulai postnya di sini. Nah, kita bisa mulai juga update status itu di tempat ini gitu. Misalkan materi tentang determinan kesehatan. Nah, langsung aja ini di set untuk all student yang tadi sudah kita invite. Nah, otomatis karena ini kelas pendidikan dan promosi kesehatan, secara otomatis di sini untuk kelas yang sudah kita buat. Nah, kita bisa meng-share-nya itu di sini dengan tombol add untuk mengupload misalkan. Nah, di tombol add ini dapat dilingkan dengan Google Drive apabila materi atau filenya itu sudah kita upload di Google Drive. Atau bisa juga menggunakan link dari file sharing yang kita punya. Nah, misalkan kita ada cloud ya, cloudnya misalkan di iPhone ataupun di Android apa. Nah, kita tinggal di linknya. Atau kita ingin upload otomatis, upload dari PC atau desktop yang kita pergunakan sekarang ya, tinggal kita klik saja. Nah, di sini select from your device misalkan ya. Kemudian kita coba cari promosi kesehatan. Misalkan yang kita masukkan adalah ini materi tentang ini konsep sehat sakit misalkan, karena ini bagian dari determinan kesehatan. Tinggal kita open kemudian upload, maka secara otomatis nanti akan masuk di timeline kita dan setelah selesai kita post. Nah, gitu. Nah, maka status pertama ini sudah muncul di tempat atau di timeline pertama kita. Nah, kita juga ini kan status secara umum ya. Kalau untuk classwork, misalkan kita akan membuat assignment ataupun tugas, ya tinggal kita klik aja untuk tugas. Sama dari mulai title-nya seperti apa, terus juga cara tugasnya, nah mengerjakannya itu seperti apa, terus baru kita klik poin-poinnya. Nah, ini untuk waktu pengerjaannya, topiknya apa gitu. Ini juga bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah ada file mentahnya, kita bisa upload di sini untuk penugasannya. Jadi sudah ada pertanyaan 1 sampai 10 atau berapa, kita sudah tinggal upload dan hanya mengisikan instruksi cara pengerjaannya di sini. Kalau kita masih belum kalau kita sudah ada, karena ini juga inline dengan Google Form. Nah, itu bisa kita klik di sini Google Form. Kalau kita ingin anak-anak mahasiswa misalkan sudah punya alat touchscreen untuk drawing, bisa menggunakan Google Drawing. Kalau nanti seperti sheet survei ya, bisa
mengisi survei. Nah, biasanya di sini saya linkkan dengan Google Form dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Kalau ingin mengetahui cara lebih jelas tentang menggunakan Google Form untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita buat, nah, itu saya sudah ada tutorial tersendiri seperti itu. Nah, ini untuk web assignment, untuk tugas. Begitu juga quiz assignment, sama prinsipnya, sama tugasnya juga. Di sini bisa menggunakan kuisnya, itu juga bisa menggunakan Google Form juga, atau kita upload secara manual seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama dengan mengisikan tugasnya ini apa, misalkan dari ujiannya, ataupun bisa sebagai tugas harian, bisa sebagai UTS pun ya juga bisa kita linkkan di sini, dan kita jadikan satu kesatuan bahwa ini adalah kelas dari pendidikan dan promosi kesehatan. Itu juga bisa. Pengaturannya juga cukup simpel di sini. Itu. Nah, kit-nya sama. Bisa menggunakan docs, slide, sheet, drawing, dan juga form. Kemudian untuk yang question ya hanya mengajukan pertanyaan aja. Tapi kalau untuk material sama seperti yang ada di depan. Untuk material sama seperti yang sudah di post di timeline itu tadi. Nah, itu tinggal materi apa yang ingin kita masukkan di sini, judulnya apa, deskripsinya apa. Kalau kita punya PowerPoint-nya apa, tinggal kita add. Kemudian kalau berupa file ya bisa kita klik ini, kemudian kita upload. Kalau link ya langsung kita klik sini, masukkan linknya. Nah, secara otomatis nanti akan muncul di sini. Dan juga Google Drive, berarti kita sebelumnya sudah mengupload file ke Google Drive, kemudian kita sharing di sini gitu. Kalau untuk YouTube, mungkin YouTube ya yang belum familiar di sini, kita coba klik YouTube. Bisa kita search menggunakan keyword atau kata kunci yang ingin kita berikan, atau kita juga bisa menggunakan URL. Itu URL apabila kita hafal atau tahu URL dari video yang akan kita cari. Misalkan saya akan memasukkan video tentang materi dari channel saya, misalkan apa ya di sini, tentang PHBS, misalkan PHBS poli. Nah, muncul sudah di sini tentang 6 langkah mencuci tangan, usaha kesehatan sekolah, dan yang lain sebagainya. Nah, tinggal kita pilih yang mana yang akan kita berikan atau yang akan kita masukkan. Misalkan kita saya butuh untuk 6 langkah mencuci tangan, tinggal kita klik kemudian add, maka secara otomatis akan muncul di sini. Gitu. Kalau ini sudah selesai, jangan lupa kita klik post, karena nanti secara otomatis akan muncul di Classwork kita. Misalkan kita coba isikan semuanya, pendidikan tentang pendidikan kesehatan tentang 6 langkah mencuci tangan. Deskripsinya pada ini kita akan belajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, misalkan. Kalau ini sudah selesai, tinggal kita klik pause. Nah, maka nanti materinya secara otomatis akan muncul di sini. Bagi siapa saja yang join, tinggal klik Classwork dan nanti kita klik di sini akan muncul seperti ini. Oh, materinya adalah kita akan belajar tentang bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Dan untuk masuk ya tinggal di view aja. Gitu. Jika ada pertanyaan dari yang join kelas, bisa langsung komen di bawah ini.
cukup simpel dan juga sangat eye catching dari penampilannya. Persis sama seperti kalau kita terbiasa Facebook ataupun Twitter, ini cukup mudah karena prinsipnya sama dengan media sosial yang sudah sering kita pergunakan. Itu untuk yang Crosswalk-nya. Nah, menu yang terakhir adalah grade. Nah, ini setting di awal ini untuk yang misalkan kuis dan yang lain sebagainya. Nah, setelah kita setting dengan poin-poinnya, maka di sini nanti akan muncul grade. Nah, seperti itu. Cukup mudah. Nah, ini untuk yang invite student class. Kita juga bisa memilih default dari gambar. Nah, misalkan gambar ini kurang bagus. Kalaupun kita punya, bisa langsung upload di sini. Kalau misalkan tidak, kita bisa memilih yang pilihan yang ada di sini. Misalkan, saya ingin mencari yang sesuai dengan timeline yang saya inginkan. Misalkan saya ingin memilih ini, sudah tinggal kita pilih, maka secara otomatis akan berubah. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya tentang tutorial Google Classroom untuk memulai kelas online bagi guru maupun dosen. Nah, itu saja dari saya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.